Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda sedang pusing, bingung bagaimana itu uji Manwiti, maka Anda hari ini sangat beruntung. Karena saya akan bahas tuntas, libas terabas pada materi ini. Kampung. Yang pertama, kita harus pahami dulu, apa itu Mann-Whitney? Uji Mann-Whitney adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang berbeda. Apakah memiliki perbedaan nilai yang signifikan atau tidak? Analoginya gini, bayangkan ada dua warung ketoprak berbeda, warung A dan warung B. Kamu ingin tahu ketoprak mana yang lebih disukai pelanggan? Tetapi masalahnya, penilaian pelanggan tidak selalu berupa angka pasti. Ada yang bilang, lumayan, enak, sangat enak, datanya tidak rapi atau tidak normal. Nah, disinilah uji Mann-Whitney dipakai. Warung A 8,9,9,7, warung B 5,6,7,6. Lalu semua nilai digabung dan diurutkan dari kecil ke besar. Uji Mann-Whitney akan melihat apakah nilai dari warung A cenderung lebih tinggi dibanding warung B kalau ternyata sebagian besar ranking warung A berada di atas warung B. Maka kemungkinan ada perbedaan nyata atau signifikan. Syaratnya adalah data tidak berdistribusi normal. Data terdiri dari dua kelompok, harus independen. Data berskala ordinal, interval, atau rasio. Gimana? Sudah paham? Atau makin pusing? Oke, kita lanjut ke SPSS aja lah. Tapi sebelum itu, subscribe dulu dong. Nah, ini adalah contoh kasus ingin mengetahui hasil belajar dengan menggunakan metode A, yaitu modul konvensional, dan metode B, yaitu modul baru. Nah, ini adalah data yang saya peroleh. Hasil survei saya di SDN 1 Belanda. Langsung copy saja datanya ke SPPS-nya biar cepat. Jatuh cinta memang manis. Nah, setelah itu kita akan setting di variable view. Kita klik variable view ini yang ada di kiri bawah. Setelah itu kita rubah namanya kolom pertama untuk nilai, kolom kedua untuk metode. Nah, karena data yang saya peroleh tadi tidak memiliki angka desimal, maka ganti jadi angka ke 0. Setelah itu kita ke values. Klik kolom yang kedua. Setelah itu kita beri label 1 untuk metode A. Bersamaku lagi. Oh, denganmu terasa cepat berlalu. Dan 2 untuk metode B. Jangan lupa klik add ya. Jalanan kotamu. Lalu klik OK. Pada bagian measure, kolom pertama pilih yang scale. Ya, karena data berupa angka atau nilai. Pada kolom kedua pilih yang nominal. Lalu kita balik lagi ke data view. Setelah itu kita cek dulu nih, apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Kalau ternyata tidak berdistribusi normal, maka langkah selanjutnya menggunakan uji independent test. Akan tetapi, jika tidak berdistribusi normal, maka menggunakan uji Mann-Whitney. Cara ngeceknya, kita klik Analyze. Lalu pilih Descriptive Statistic dan pilih Explore. Pada bagian ini, untuk nilai, kita masukkan ke Dependent List, dan untuk metode, kita masukkan ke Vector List. Nah, lalu klik Plot. Nah, pada bagian ini, normality plotnya wajib di checklist ya. Terus, klik Continue.
Terus, oke. Kita tunggu hasilnya. tanpamu masih rasa ingin lagi habiskan Kita scroll ke bawah, cari test of normality. Nah, bisa kita lihat bahwa berdasarkan uji tes Shapiro-Wilk, H0 diperoleh nilai 0,001, maka kurang dari 0,05 artinya H0 ditolak. Sedangkan H1 diperoleh 0,691, maka lebih dari 0,05 artinya H1 diterima. Maka data ini tidak berdistribusi normal. Kata kuncinya adalah H0. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. H1 jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, udah fix nih syaratnya. Tadi di awal kita lihat ada dua data kelompok yang berbeda dan tidak saling mempengaruhi. Kedua, kita mendapatkan data interval, dan yang ketiga, data tidak berdistribusi normal. Maka selanjutnya kita akan menggunakan uji Mann-Whitney. Langsung klik Analyze. Non-parametric test. Legacy dialogues dan pilih yang dua Calvi Independent Sample. Ya, pada bagian ini kita masukkan nilai ke test variable list dan metode ke grouping variable. Lalu klik Define Group. Grup 1 untuk 1 dan grup 2 untuk 2. Lalu klik Continue. Dan bisa kita lihat ini adalah uji Mann-Whitney. Lalu klik OK. Nah, kita scroll ke bawah. Ini adalah nilai signifikasi yang saya peroleh. Nah, karena nilai signifikasi yang saya peroleh adalah 0,054, berarti lebih dari 0,05, maka kesimpulan H0 diterima. Artinya, secara statistik tidak ada perbedaan antara metode A dan metode B. Itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya saja pada Bapak Presiden. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.